Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Dian sehat. Bu Dian juga sehat ya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Bagaimana persiapan praktik coachingnya Bu? Sudah siapkah? Insya Allah siap Bu. Baik, saya jelaskan dulu ya Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat untuk mengobservasi kegiatan praktik coaching menggunakan alur tirta yang akan dilakukan oleh Bu Sinta sebagai coach dan Pak Ari sebagai coachee. Begitu ya Bu? Ya Bu, betul. Nah, baiklah Bu, sebelum kita mulai praktik coaching ini Bu, saya sampaikan dulu ya Bu rubrik penilaian coaching ini. Kriteria yang akan saya pakai untuk penilaian ini adalah yang pertama, saya akan mengkategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dalam praktik coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sinta terapkan dan ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya terapkan dan kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan Bu Sinta kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik saya akan mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Indikatornya nanti adalah yang pertama saya dapat membuat coachee itu mengingat, merenung, dan juga merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Lalu yang kedua, saya menggunakan struktur kalimat yang terbuka sehingga membuat coachee harus menjawab sambil berpikir. Lalu yang ketiga, saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachee bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baiklah Bu Sinta, kapan kegiatan coachingnya akan dilakukan Bu? Setelah ini Bu, saya sudah menjadwalkannya siang ini dengan coachee. Baiklah kalau begitu, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Sinta ya. Iya Bu Dian, amin. Assalamualaikum Pak Ari, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Sinta sehat. Dengan bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak Ari, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui tatap maya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke Bu, alhamdulillah. Baik, gimana Pak? Pak Ari bilang ada sesuatu permasalahan yang ingin didiskusikan dengan saya. Monggo Pak, diceritakan. Begini Bu, di SD saya ini kan termasuk SD yang kecil Bu ya, SD kecil. Jadi itu salah satu menjadi kendala bagi saya, khususnya lembaga saya, karena dengan murid yang sedikit itu kan bagaimanapun tidak memiliki finansial yang baik sehingga program-program itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu saya tidak muluk-muluk membuat program, jadi saya ingin memperbaiki dulu dari guru-gurunya, dari sisi guru-gurunya. Saya ingin guru-guru itu memiliki keterampilan-keterampilan, memiliki kompetensi semacam guru pembelajar, sehingga nantinya sedikit demi sedikit itu akan memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah saya. Nah, namun saya memiliki program Bu, yaitu saya sampaikan ke teman-teman kalau saya ingin membuat program satu guru satu ilmu. Jadi setiap guru itu harus memiliki keterampilan, harus memiliki kompetensi yang mereka dapatkan dari mana saja. Boleh ikut pelatihan, boleh itu dari YouTube. Nah, setelah mereka belajar, mereka harus menyampaikan kepada rekan sejawat, kepada gurunya, semacam menjadi tutor sebaya, sehingga ilmu yang mereka dapatkan juga dimiliki oleh rekan-rekan yang lain. Nah, program itu sebetulnya saya jadwalkan seminggu sekali Bu, yaitu bertepatan dengan jam olahraga. Karena murid sedikit, maka olahraganya jadi satu, sehingga hari Jumat pagi itu guru-guru kelas itu tidak memiliki kesibukan yang lain. Nah, itu saya manfaatkan untuk
eh, melaksanakan program itu. Namun ternyata program ini tidak bisa berjalan dengan baik, Bu. Seperti itu. Oh, jadi begitu. Jadi berdasarkan cerita Pak Ari tadi, bisa saya simpulkan permasalahan yang sedang Pak Ari rasakan adalah tidak berjalannya program yang sudah Pak Ari buat, gitu ya. Program itu bernama Satu Guru Satu Ilmu, gitu nggih Pak? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, lalu dari percakapan kita sekarang ini, apa Pak yang Pak Ari harapkan? Baik, saya mengharapkan tentu saja program itu dapat berjalan, Bu. Sehingga dengan berjalannya program itu setidaknya meningkatkan kualitas SDM yang ada di lembaga saya, baik SDM gurunya juga SDM muridnya nanti, Bu. Itu, Bu, harapan saya, Bu. Oke, baik. Mungkin Pak Ari bisa ceritakan lebih detail lagi, Pak, kira-kira bagaimana program yang sudah Pak Ari buat itu? Kira-kira terinspirasi dari mana juga Pak Ari untuk membuat program tersebut, Pak? Ya, itu tadi, Bu, terdorong dari adanya masalah karena saya merasa kalau dengan finansial yang terbatas, Bu, ya tidak bisa membuat program apa-apa kecuali jadi dengan itu, dengan adanya masalah tersebut, saya berpikir kalau ini teman-teman ini punya setidaknya punya kompetensi yang baik, ya, kompetensi yang tentu saja arahnya ini ke Bu, ke ICT, Bu. Entah itu, Bu, bisa membuat video, entah itu bisa mengoperasikan Canva, sehingga nanti kan dari sana ada gambar-gambar yang dibagikan, ada file-file yang dibagikan, sehingga itu kan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya di sini. Nah itu, Bu. Jadi saya inspirasi yang muncul itu dari sana, sehingga kalau misalkan ini berjalan dengan baik, nantinya semua guru itu punya beberapa macam kompetensi, entah itu Canva, entah itu YouTube, entah itu Corel Draw dan lain sebagainya, sehingga nanti itu bisa digunakan untuk mengaktifkan akun-akun media sosial yang sudah dibuat oleh sekolah, gitu, Bu. Luar biasa loh Pak sebenarnya program Pak Ari ini, karena melalui Satu Guru Satu Ilmu itu mungkin hal kecil ya Pak ya, tapi dampaknya kalau misalkan itu benar-benar diterapkan dengan baik, itu bisa sangat luar biasa, dan salah satunya bisa menarik perhatian dari masyarakat sekitar untuk menyekolahkan putra-putrinya di sana. Luar biasa loh Pak. Tapi sayang ya Pak ya, kurang berjalan sampai saat ini ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan? Yang penyebabnya itu ada beberapa, ada sanggup tidak bisa lagi untuk belajar. Jadi karena rekan ini sudah mau pensiun, dia merasa sudah tidak bisa lagi untuk mengembangkan dirinya untuk belajar yang macam-macam, apalagi megang laptop dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan program ini berhenti. Jadi ketika dia sudah waktunya dia yang berbagi itu, justru dia tidak bisa dengan alasan itu. Nah akhirnya karena yang dua orang ini down gitu ya, akhirnya ya nular ke teman-temannya gitu loh, akhirnya ya sudah berhenti program ini, sudah tidak bisa jalan lagi, padahal sudah berjalan 3 kali materi, padahal 3 kali guru yang sudah membagikan praktik baiknya kepada teman-teman guru yang lain. Begitu, Bu. Oh, jadi kendalanya itu ada pada pematerinya atau gurunya ya Pak ya. Jadi ada beberapa guru yang merasa kurang termotivasi untuk bisa menyalurkan apa yang sudah dipelajari dan untuk membagikannya kepada guru yang lain, dan sehingga karena beberapa guru itu
tidak melaksanakan tugas untuk berbagi itu, akhirnya menular pada yang lain juga ikutan nggak mau gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu, betul. Iya. Lalu selama ini apakah ada upaya yang Pak Ari lakukan Pak untuk mengatasi kendala tersebut? Salah satu upaya yang saya lakukan ya tentu saja berbicara dari hati ke hati Bu dengan dua orang tersebut. Saya panggil mereka ke ruangan saya sampaikan bahwa saya minta tolong untuk mereka berdua ini bisa memotivasi rekan-rekan yang lain, karena rekan-rekan yang lain ini bagaimanapun kiblatnya itu kepada dua orang ini, karena dua orang ini yang sudah senior. Selain itu, kalau dua orang ini sudah tidak mau melakukan, ya tentu saja dianggap program ini sudah tidak jalan lagi, seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Jadi memanggil dua guru senior tersebut, saya mintai tolong untuk bisa ya minimal berbagi apa yang mudah bagi mereka gitu Bu. Pokoknya mereka berbagi sehingga ada materi yang didapatkan oleh teman-teman guru yang lain gitu Bu. Ya berarti sudah ada upaya ya Pak sebenarnya dari Pak Ari, hanya saja ternyata masih belum bisa untuk membuat program itu aktif kembali, begitu nggih Pak ya? Betul Bu. Nah kira-kira Pak Ari ingin program ini berjalan seperti apa Pak? Harapannya Pak Ari? Harapan saya Bu, program ini bisa jalan ya, bisa jalan seminggu itu sekali. Walaupun satu materi itu tidak bisa diselesaikan dalam minggu itu, ya satu pertemuan mungkin bisa dilanjutkan 2 atau 3 pertemuan. Harapannya nanti ketika sudah guru ini sudah bisa atau bisa menyerap ilmu dari temannya, ya langsung praktek. Bahkan kemarin yang sudah sempat praktik itu guru pembimbing khusus murid disabilitas itu kan dia sudah mengikuti diklat GPK, guru pembimbing khusus selama 9 hari. Nah, dari setelah dia mengikuti GPK itu dia sampaikan kepada temannya, ke teman-teman, ke guru-guru yang lain tentang materi-materi yang yang dia dapatkan. Nah, alhamdulillah dari sana rekan-rekan ini jadi tahu bagaimana mengatasi si anak inklusif ini. Kan ada satu anak inklusif ini yang di sekolah saya. Jadi mereka sudah tidak seperti dulu lagi karena mereka sudah tahu ilmunya bagaimana mengatasi anak inklusif itu. Nah, harapannya di situ. Nanti kalau sudah ilmu yang sudah didapatkan, maka mereka bisa langsung mempraktekkan. Itu harapan saya, Bu. Iya, baik Pak. Jadi Pak Ari mengharapnya setelah ini berjalan aktif kembali, rutin, lalu setiap guru sudah menerima ilmunya dan diharapkan juga bisa menerapkannya, gitu ya Pak ya. Lalu iya, Bu, betul, Bu. Kira-kira apa Pak yang bisa Pak Ari lakukan untuk mewujudkan harapan Pak Ari tersebut? Ya, yang kira-kira yang bisa saya lakukan ya mungkin memotivasi Bu ya, memotivasi 2 orang guru senior tersebut. Dan yang kedua mungkin di dalam rapat nanti, ketika rapat akan saya sampaikan pentingnya program ini gitu. Jadi artinya nantinya bagaimanapun apapun yang terjadi, program ini harus jalan baik tanpa atau diikuti atau tidak oleh 2 orang ini. Tapi begini, maksud saya bukan diikut terus 2 orang ini tidak ikut, artinya mereka mungkin tidak bisa memberikan materi tapi tetap harus ikut dalam program tersebut. Gitu Bu. Oke, baik, luar biasa sekali loh Pak rencananya. Kapan Pak kira-kira rencana tersebut akan dilakukan? Kurang dengar Bu, diulangi Bu. Kira-kira kapan Pak Ari akan melakukan rencana yang sudah Pak Ari susun tersebut? Segera Bu, mungkin minggu depan, di rapat hari Sabtu minggu depan mungkin Bu. Saya akan sampaikan program ini
sampaikan tentang tindak lanjut dari program ini. Itu Bu. Oke, luar biasa sekali semangatnya Pak Ari. Lalu apa ini Pak komitmen Pak Ari terhadap rencana yang akan Pak Ari lakukan? Komitmen saya ya tentu saja tetap dikala materi itu kosong, saya sendiri yang harus mengisi. Jadi ya sebagai inisiasi atau inisiator ya, maka saya juga harus siap untuk memberikan materi bila mana terjadi kekosongan pemateri pada program tersebut. Itu salah satu komitmen saya, Bu. Oke, luar biasa Pak. Wah, saya jadi nggak sabar ini. Kapan kira-kira Pak kita bisa bertemu lagi? Karena saya ingin sekali mendengar bagaimana progres dari rencana yang akan Pak Ari lakukan. Mungkin bulan depan Bu ya, bulan depan. Oke, siap. Sudah tidak terasa ini Pak, kita bercakap-cakap sudah lumayan lama. Nah, dari perbincangan kita Pak, apa yang Pak Ari dapatkan? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa plong gitu ya, karena masalah ini sebetulnya jadi terpendam gitu di dalam diri saya. Saya merasa plong setelah menyampaikan kepada jenengan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga mendapatkan inspirasi nih dari Pak Ari atas program yang sudah dibuat. Saya doakan semoga program positif yang sudah Pak Ari buat ini bisa berjalan kembali ya Pak ya, karena menurut saya ini sangat bagus sekali program yang Pak Ari buat. Amin, amin. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, baik, sampai jumpa di bulan depan ya Pak. Sukses selalu untuk Pak Ari. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, tadi sudah melakukan pelaksanaan coaching ya Bu ya? Sudah Bu Dian. Gimana Bu menurut Bu Sinta? Apakah tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah berjalan lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Menurut Bu Sinta terkait ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Sinta sampaikan di awal tadi ketika kita melakukan percakapan praobservasi, kira-kira menurut Bu Sinta hasilnya bagaimana Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Koci yang awalnya tadi mengalami permasalahan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami tersebut. Bagus Bu, saya juga tadi mengamati seperti itu sudah Bu. Apa saja tadi kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Sinta lakukan pada kegiatan coaching untuk mencapai ketercapaian kompetensi coaching seperti yang Bu Sinta sampaikan? Pada kegiatan coaching tadi, saya sudah berupaya menerapkan 3 kompetensi inti Bu, coaching itu sendiri, yaitu yang pertama hadir secara penuh, dengan cara fokus pada coaching, lalu saya juga berusaha mendengarkan secara aktif dengan merespon pernyataan coaching dan mencatat kata kunci, untuk mengidentifikasi permasalahan maupun potensi yang dimiliki coaching. Lalu saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot untuk memunculkan potensi coaching sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Dian. Baik, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Sinta lakukan. Saya tadi juga sudah melihat bahwa Bu Sinta sudah mampu untuk hadir secara penuh dan terlihat dari bagaimana Bu Sinta merespon pertanyaan coaching tadi ya Bu. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sinta saya rasa sudah berbobot semua. Terbukti dari coaching yang mampu menggali potensinya untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah dialami. Lalu selanjutnya ya Bu, apa kegiatan yang akan Bu Sinta lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching yang Bu Sinta miliki? Saya akan terus belajar Bu dengan cara menyimak berbagai referensi praktik coaching dari berbagai media. Selain itu, saya juga akan mencoba menerapkan coaching untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan baik yang dialami oleh murid maupun rekan sejawat. Luar biasa sekali ya Bu Sinta, rencana yang sangat bagus. Semoga rencananya Bu Sinta nanti bisa terrealisasikan dengan baik. Amin Bu Dian, amin. Nggih Bu, sama-sama. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita bisa merefleksikan kegiatan yang Bu Sinta rencanakan ya Bu ya.
Baik Bu Dian, siap. Baiklah Bu Sinta, mungkin saya rasa perjumpaan kita kali ini bisa kita akhiri. Sukses selalu ya Bu Sinta ke depannya ya. Iya Bu Dian, terima kasih banyak sudah memberikan masukan saran kepada saya di kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam Bu Dian.